Ulah wasit jadi hal kontroversi paling tersorot. Penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari timnas Qatar U23 di Piala Asia U24. Pertandingan itu berlangsung Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Tentunya kekalahan itu terjadi karena kombinasi berbagai hal. Timnas Indonesia U23 terlambat panas di laga tersebut. Bisa dibilang permainan anak asuh Shin Tae-yong baru berkembang di babak kedua. Hal itu menyebabkan Qatar bisa lebih banyak menekan di awal-awal pertandingan. Ini dapat menjadi evaluasi penting. Teknologi ini membuat Indonesia rugi di akhir babak pertama. Pasalnya, wasit yang bertugas mendapat intervensi dari VAR akan adanya potensi penalti. Sang pengadil kemudian mengoreksi keputusan awalnya dari pelanggaran untuk Indonesia menjadi hadiah tendangan 12 pas. Dua kartu merah dicabut wasit untuk Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta. Pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua cukup dipertanyakan. Pasalnya, kontak yang terjadi antara Jenner dengan pemain Qatar sangat minim. Hal itu merugikan. Bisa dibilang wasit Nasrullah Kabirov cukup merugikan Indonesia di pertandingan itu. Sejumlah keputusannya layak dipertanyakan dan menimbulkan kecurigaan. Sebab satu penalti dan dua kartu merah itu memberi perbedaan besar di lapangan. Alhasil, Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. AFC tolak nota protes timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan AFC menolak nota protes timnas Indonesia U23. Ia menjelaskan Ivar Jenner akan bisa bermain di laga terakhir fase grup Piala Asia U23. Erick memberikan kabar mengenai protes PSSI ke AFC. Ia mengatakan hukuman untuk Ivar dan Ramadhan Sananta terus berjalan. Ia juga mengatakan AFC menolak protes yang dilayangkan PSSI. Erick lalu mengatakan Ivar mendapatkan hukuman larangan bermain satu laga dan Sananta tak bisa tampil di fase grup Piala Asia edisi ini. Ivar telah menjalani hukuman satu laga larangan bermain dan akan kembali tampil saat timnas Indonesia U23 menghadapi timnas Yorda di pertandingan ketiga grup A. Berbeda dengan Ivar, timnas Indonesia U23 baru bisa kembali diperkuat Sananta jika lolos ke babak perempat final. Sejumlah fakta terangkum dari skuad Australia usai dikalahkan timnas Indonesia pada babak penyisihan grup Piala Asia U23, termasuk kehadiran para pemain keturunan di pasukan Oli Roos. Pada matchday kedua penyisihan grup A Piala Asia U23, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1 atas Australia. Eksperimen Nathan Cho Aon menjadi fakta menarik kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia. Meski timnas Indonesia dalam menghadapi lanjutan pesisihan Gaun A kembali dihukum penalti. Momen itu terjadi pada pertengahan babak pertama. Ini menjadi kali kedua bagi skuad Garuda Muda mendapatkan hukuman penalti. Pada laga sebelumnya Indonesia mendapat hal serupa saat menghadapi Qatar U23. Dalam daftar susunan pemain yang dirilis timnas Indonesia U23 menghadirkan kejutan. Sebab Nathan Cho Aon akhirnya mendapatkan kepercayaan bermain sebagai starter. Uniknya, Nathan tak menempati posisi aslinya sebagai bek kiri. Pemain asal klub Heerenveen SC ini justru dipasang Shin Tae-yong untuk mengisi pos lini tengah dan berduet bersama Marcelino Ferdinand. Keputusan ini diambil karena absennya Ivar Jenner yang terkena sanksi larangan bermain. Hasilnya cukup memuaskan. Sepakan Nathan pada menit ke-45 sukses ditanduk Komang Teguh untuk membuka keunggulan Garuda Muda. Kualitas timnas Indonesia semakin ditakuti tim papan atas. Pelatih Qatar akui kesulitan kalahkan timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fale memberikan tanggapannya meski menang atas timnas U23 Indonesia pada laga pertama grup A Piala Asia U23. Qatar menang atas timnas U23 Indonesia. Fale mengaku pertandingan melawan timnas U23 Indonesia adalah sulit. Ia juga menjelaskan bermain di hadapan publik sendiri bisa menjadi emosional. Ia juga menjelaskan bahwa permainan timnya di babak kedua tidak cukup baik. Meski sebenarnya di babak kedua Qatar unggul jumlah pemain,
Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus meninggalkan lapang karena kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Meski saat ini Qatar memimpin Grup A, namun pelatih asal Portugal itu akan melakukan perbaikan terkait kinerja timnya untuk pertandingan berikutnya. Sementara posisi kedua ditempati Australia, Yordania di posisi ketiga, dan peringkat terakhir ditempati timnas U23 Indonesia. Bakal jadi saingan di timnas Indonesia, Maarten Paes bereaksi usai lihat performa apik Hernando Ari. Hernando Ari tampil luar biasa kala membela timnas Indonesia U23 melawan Australia di matchday kedua Piala Asia U23. Maarten Paes pun ikut bereaksi dengan performa calon pesaingnya. Hernando berhasil menepis tendangan penalti Australia. Selain itu, penjaga gawang berusia 22 tahun ini melakukan beberapa penyelamatan krusial. Tak terelak pujian dilayangkan oleh banyak pihak kepada Hernando. Bahkan calon pesaingnya di timnas Indonesia, Maarten Paes, juga melakukan hal tersebut. Maarten Paes bereaksi dengan performa apik Hernando Ari. Kiper FC Dallas tersebut membubuhkan emoji api-api ketika Instagram timnas Indonesia mengunggah poster pemain terbaik kiper Persebaya ini. Sementara itu, kini timnas Indonesia U23 punya peluang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Anak asuh Shin Tae-yong setidaknya harus bisa menahan imbang Yordania pada minggu mendatang.